Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Berli, silahkan dipimpin berdoa. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehat, lancar, dan semangat. Good morning, my student. How are you? Fine. Good morning, my teacher. How are you? Fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, my student. How are you? Fine. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Oke, sifat-sifat cahaya itu kalian harus tahu dulu. Cahaya yang paling besar di bumi ini apa? Apa? Bagus, matahari ya. Semuanya pasti tahu matahari ya. Sekarang Bu Vika pengen tanya ke kalian, kira-kira selain matahari, sumber cahaya yang lain itu apa? Diki? Lampu. Evan? Api. Dinda? Lilin. Kira-kira ada lagi nggak? Selain itu. Oh ya, Arka? Ya, pinter. Senter. Itu adalah contoh lain dari sumber cahaya kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Sebelum masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sekarang berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi, Bu Vika cek dulu kehadiran hari ini. Ardian Bagus? Hadir. Aziza Zalfa? Berli? Dinda Kanaya? Evan Villanova? Fahri Aufa? Garneta Kanza? Muhammad Abbas? Muhammad Rosid? Ya. Naufal?
Diki. Ya. Noftiani. Naila. Rahmaika. Satrio Akbar. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Hari ini siap belajar bersama? Siap. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dibaca? Melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dengan tepat. Jadi nanti kalian berdiskusi dan melakukan percobaan. Nah, di sini ada video, kalian perhatikan baik-baik. Setelah melihat video ini, nanti akan Bu Vika bagi kelompoknya. Jadi kalian perhatikan dulu videonya. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian ambil sendok. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa saja kan itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magickuhibinium. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air. Sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Nah, sudah lihat ya cuplikan tadi? Ada beberapa pertanyaan yang bisa silahkan angkat tangan. Di tayangan video tadi disebutkan bahwa pelangi munculnya ketika ada apa dan apa? Berli? Hujan dan matahari. Iya, betul. Hujan dan matahari. Nah, setelah ada hujan dan matahari, terbentuk pelangi yang sebelumnya terbuat ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu diuraikan menjadi warna apa aja tadi? Zalfa? Iya, betul. Magickuhibinium. Bagus sekali. Sip. Terus satu lagi pertanyaan laki-laki sekarang. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Pasti bisa. Sebenarnya pelangi itu bentuknya melengkung atau bulat penuh? Abbas? Bulat. Iya. Kenapa kok bisa melengkung kita lihatnya? Karena? Melihatnya dari bawah. Iya, betul. Melihatnya dari bawah. Tepuk tangan buat kalian semua. Pintar sekali. Jadi untuk pengetahuan awal kalian sudah bisa, begitu banyak referensi dari kalian tentang cahaya. Selanjutnya akan Bu Vika bagi kelompok. Di dalam pembagian kelompok ini,
Silahkan angkat tangan yang suka belajar dengan percobaan. Silahkan angkat tangan. Dinda, Berli, Evan, Tio, sama Diki. Silahkan semuanya berdiri. Tasnya nggak usah dibawa, berdiri. Pindah kelompok yang suka percobaan di sebelah sini. Oh, sebelah sini sih, maaf. Ya, sebelah sini. Jadi Evan, Diki, siapa namanya? Tio, Berli sama Dinda di sini. Terus yang suka menggambar, dari lihat gambar langsung bisa, angkat tangan. Oke, 5 anak ini bagus. Abbas, Naila, Arka, dan Garneta pindah sebelah sana, ayo. Yang suka mendengarkan, terus langsung ingat, angkat tangan. Nofti, Rosid, Aufa, Zalfa, dan Rahmaika silakan pindah di sebelah kiri. Oke. Sekarang kita akan mulai berdiskusi. Selama diskusi, nanti Bu Vika nilai ya keaktifan kalian. Jadi nanti Bu Vika mengamati kerjasama kalian, gotong royong kalian dalam melakukan percobaan, dan ketika presentasi nanti. Ini untuk dikerjakan LKPD masing-masing. Yang menulis satu aja ya. Yang tulisannya bagus biar bisa Bu Vika baca. Yang bagus. Yang kemarin agak, yang tulisannya susah dibaca. Yang bagus Garneta ya. Terus audit. Ya, silakan. Silakan mulai bekerja. Untuk kelompok percobaan silakan. Iki nyapa tuh iki. Salah. Dimulai yang dari pertama dulu ya. Cerminnya tadi mana ya? Oh ini. Cerminnya ini. Iya, Dinda di sini. Ya dari awal. Ini nanti buat ya, hasil pantulannya ya. Nanti lah kelihatan. Nah, kan jelas banget. Dikeluarkan alat tulisnya. Nanti semuanya kalau ada hal yang penting silahkan dicatat. Ketika presentasi kalian boleh membawa catatan kecil ya. Agak miring gini. Nah, gini kan mama tulis. Iya, makanya. Dah, yuk, ditulis dulu. Jangan lupa hari Rabu tanggal 23 Oktober namanya ditulis. Nah, ini yang gambar disesuaikan, hati-hati. Yang gambar. Bawa lem enggak? Oh, sebentar. Tak ambil lem dulu. Gunting bawa ya? Ini lemnya. Arka ngelem. Ngumpul nggak apa-apa loh, Arka kesini. Oh nggak bisa ya, susah ya lewatnya. Ya udah gini aja. Agak merapat biar tahu nanti diskusinya ya. Nah, nggak apa-apa. Yang ini bisa? Sudah dipelajari? Masih ingat? Masih. Oke. Tulis bisa Menembus. bisa menembus Nggak harus mirip ini. Cahaya dapat apa? Menggabung nak. Jangan sendiri. Nanti yang susah.
Bisa? Nah. Terus awas. Nah, terus apa lagi? Kacanya tadi sudah ya? Nih, Ini airnya dituangkan. iya, dituangkan. Nanti gantian. Ini kan sudah pembiasaan. Dituangkan. Coba kita lihat. Apakah ada pelangi? Wow. Karena tadi kan katanya tadi Harusnya kan ada pelangi di itu di center ke situ. Enggak gitu, Nak. Ke sininya. Nah. Harus gelap tapi ya. Pokoknya harusnya ada pelangi. Nah itu loh. belum ada pelangi. Bentar, kayaknya harus kacanya miring deh. Oh iya ya, harusnya ya. Pensil. Oh iya, ini. Iya kan. Berhasil. Tapi ini Oh silau, udah selesai, bisa. Yuk, masya Allah kena. Oke. sekarang ini menembus benda bening. Menembus benda bening ya berarti ya nggak ada. Sini ini sana. Nah, oke bagus. Ya tetap. Ini kan menembus udah. Nah, terus persiapan presentasi. Oh belum. Itu terakhir yang membentuk bayangan. Bebas, apapun. Pensil kertasnya Bebas, apapun bisa. Kotak pensil aja nggak apa-apa, kotak pensil. Boleh. Apa contohnya Abbas? Kalau cahaya merambat terus contohnya apa ini? menembus atau melewati kaca bening. Menembus logam atau melewati kaca bening. Menembus. Oh iya betul. Terus arka apa ini? Saya di bawah gini. Sebentar. Ini merambat lurus, bener. Kalau menembus benda bening, oh iya bener, boleh. Kamu apa? Cahaya dapat dibiaskan. Contohnya? Lihat benda di dalam air. Oh iya suka. Oke. Coba yang ini. Cek satu-satu. Ini berdua ya. Coba dinyanyikan dulu. Nanti kalau salah tak itu. 1, 2, 3. Pelan-pelan aja. Ada 6 sifat. Sifatnya cahaya. Satu merambat lurus. 2 dipantulkan. 3 bisa tembus. Benda-benda yang bening. Betul. 4 dibiaskan. 5 diuraikan. Menjadi pelangi. Yes, nggak apa-apa wes. Sepemahamannya kalian aja. Yang penting sama ya. Nggak apa-apa. Contohnya, kalian contohnya apa? Cahaya yang apa? Kolam renang dilihat Ini cahaya sifatnya apa? Nek kolam renang. ini bisa Menembus benda-benda bening. seperti kaca. Itu aja. Iya, menembus cahaya masuk menembus kaca itu betul. Ini siapa si Rosid? Dia contohnya ini, iya benar betul. Cahaya dapat dibiaskan betul. Cahaya sifat cahaya dapat dibiaskan. Ini benar. Cahaya masuk piye? Masuk Cahaya masuk melalui kaca. Kamu apa contohnya? Berarti pelangi itu sifatnya apa? Sifat cahaya yang apa? Terjadinya pelangi tadi. Cahaya dapat
ini dari lagu ini kan ada toh, cahaya dapat Diuraikan. iya ini tulisanmu sendiri loh, nah cahaya dapat diuraikan, masuk curaikan. Jadi pelangi itu adalah contoh sifat cahaya yang dapat diuraikan. Tulis biar nggak lupa, nanti contohmu itu terjadinya pelangi, sifat cahaya dapat diuraikan adalah Kan contohnya. tadi yang nomor 4 itu dibiaskan. Seperti kolam dangkal. Kolam kan kayak kelihatan, Seperti kolam contohnya kan kolam seperti kolam yang dangkal. kolam yang asli ini. Dijelaskan juga Heeh. yang aslinya. Tapi kan kita terlihat itu karena sifatnya itu gitu. Kamu apa contohnya? Kolam yang terlihat biasanya kan matahari sebagai yang merambat lurus. Oh iya benar, celah-celah itu ya. Benar. Kamu apa? Cahaya masuk melalui kaca yang bening dan menembusnya. Ini menembus benda bening. Ya benar. Benar. Seperti kolam yang terlihat seperti dangkal. Dah, ingat-ingat. Ini kayak kalimatnya. Cahaya dapat diuraikan. Contohnya terjadinya. Nah, jadi kamu kan menjelaskan nanti sifat cahaya adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya terjadinya. Contoh apa katanya aja? Gimana? Ini kalimatnya Jadi ini kan sifat cahaya yang dapat cahaya dapat dibiaskan, benar. Contohnya kolam renang. iya kolam renang, nggak apa-apa, kolam renang kan aslinya kan kelihatan dalam aslinya, tapi karena ada cahaya yang dapat dibiaskan kelihatannya kan cetek ya Allah apa dangkal gitu. Dan ini dijelaskan pakai bahasamu sendiri. Jadi pas presentasi jangan cuma singkat-singkat, kan Rosid bisa terjadinya parah sih. Cahaya dapat diuraikan tadi lo contohnya apa? Betul. Apa? Diskusi, ini jangan diskusi. Diajak diskusi kan. Kamu nyampaikan. Menembus benda bening. Iya, menembus benda bening tadi apa? Sudah? Belum? Ayo. Ini waktunya masih berapa ya diskusinya? Waktunya masih 10 menit lagi. Terus kita presentasi. Nanti dibawa alatnya satu-satu ya. Yang bagian ini siapa? Ya nanti gantian. Nanti aja pas sudah presentasi ambil sendiri-sendiri, kan presentasinya nanti cuma di sini. Yang susah nanti pas menembus ini dibantu nanti. Ayo, 8 menit lagi. Siapa yang sudah selesai dulu? Yang kelompok sini? Kelompoknya bagus? Belum selesai. Kelompoknya Nofti sudah? Nanti pas presentasi awalnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasamu sendiri. Oke. Kelompoknya Nofti dulu ya. Ya, oke. Gimana? Belum? Ya udah. Di itu dulu. Kan sudah bagus, tinggal ke depan aja nggak apa-apa. Oh, kamu belum nulis. Dalam.
Kalau SMP. masih kurang berapa ini? Kurang 2. 5 menit lagi. Kelihatannya nih kelompoknya Nofti yang sudah ini. Boleh. Boleh. Atau kalau sini sudah selesai boleh loh. Oh sudah. Oke. Kelompoknya Dinda dulu kalau gitu ya, yang siap ya. Oke, silakan maju ke depan. Silakan presentasi. Yang lainnya diperhatikan, nanti gantian. Pakai mic ya, biar suaranya masuk. Awas, pelan-pelan ya. Boleh. Yang susah dibawa ditaruh di situ dulu, nanti diambil boleh. Di sini ya. Yuk di sini. Siapa yang membuka? Dinda. Oh, yang membuka. Jangan kena sinar, sakit. Sini nak. Sini. Maju ke depan. Nah, di sini. Sini. Saatnya nih, biar nggak kena ini, sakit nanti. Atau di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan presentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. ya. Silakan yang pertama. Sifat cahaya Memantul. Sifat cahaya memantul contohnya apa? Senter diarahkan ke cermin. Coba diperagakan. Mic-nya yang bawa Tio. Caranya gimana? Ada cerminnya ini nak. Oke, memantul ya itu ke dinding memantul. Iya betul. Jadi bagaimana Diki? Cerminnya diletakkan, terus cerminnya diletakkan, senternya diarahkan ke cermin. Oke, selanjutnya sifat cahaya yang Membias. Membias atau dibiaskan. Oke, Tio bagaimana diperagakan dulu? Mic-nya biar dipegang Evana. Jadi contohnya pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok. Ya betul. Selanjutnya Evan. Ya. Percobaan yang kalian lakukan pakai apa tadi? Itu aja nggak apa-apa. Biar teman-temannya lihat, jangan menghalangi temannya. Nah, coba diperagakan. Dijelaskan. Cahaya akan menembus gelas Dan cahayanya akan memantul, diteruskan ke dinding. Ya betul. Oke. Selanjutnya Berli. cahaya merambat lurus. Percobaannya merambat lurus.
Semuanya pegang itu. Pegang kertasnya yang berlubang, nanti Berli biar praktek. Senternya dipegang Berli, mic-nya dipegang Dinda. Oke. Oh, jangan bengkong, Nak. Harus lurus. Lurus dulu. Belum lurus berarti. Kalau belum ada pantulan cahaya yang diteruskan berarti belum lurus lubangnya. Oke. Hampir kelihatan. Belum. Dipaskan dulu, Nak. Ya, udah betul. Oke. Cahaya menembus dan merambat bumi. Ya. Terus? Contoh sehari-hari, cahaya yang masuk melalui celah kecil dalam ruangan. Ya, betul. Jadi kalau ada benda gelap nggak bisa ditembus ya. Betul. Selanjutnya Dinda, sifat cahaya yang kelima. Cahaya dapat diuraikan. Percobaannya, nah ini yang kalau melihatnya yang teman-teman yang lain agak susah, tapi nanti ada terbentuk warna Mejiko Hibiniu nanti. Nanti giliran ya. Iya, semuanya harus ngomong. Kan nanti ada yang sebutkan sifat cahaya itu ya. Itu juga Ya nanti aja. Setelah presentasi baru tak minta. sifat cahaya dapat diuraikan dengan cara cermin kecil dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pelangi. Ya, betul. Terakhir, sifat cahaya yang membentuk bayangan. mana? Ya Allah, hati-hati. Terserah apapun itu nggak apa-apa. Nggak apa itu aja nggak apa. Nanti kan kelihatan. Bentuk nggak? Berdiri. Nah, membentuk bayangan nggak? Teman-teman yang lain membentuk bayangan nggak? Ya betul. Benda yang diberi senter akan menghasilkan bayangan. Ya betul. Nah ini presentasi dari kelompoknya Dinda. Jadi di kelompok Dinda melakukan percobaan tentang 6 sifat cahaya. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada pertanyaan, silahkan. Ya, Zalfa dulu. Berikan contoh lain sifat cahaya yang bisa membentuk bayangan. Contoh lain sifat cahaya yang membentuk bayangan, silahkan. Contohnya taman terkena cahaya akan menghasilkan bayangan di dinding. Ya, jadi ketika membentuk bayangan itu, kalau bayangannya bendanya benda padat, berarti membentuk seperti benda itu sendiri ya? Ya betul. Zalfa jelas ya? Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Nggak ada ya? Oke, tepuk tangan buat presentasi kelompoknya Dinda. Silakan duduk. Selanjutnya kelompoknya siapa? Kelompok ini dulu aja ya, nggak apa ya? Ya, oke, silakan. Kelompoknya Nofti dipegang. Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ada 6 Sifat, sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening. 4 Dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda Membentuk bayangan, itu sifat keenam. itulah kawan Sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Oke. Dari lagu tersebut yang kalian buat, yang kalian bahas, diskusikan, silahkan disebutkan sifat-sifat cahaya itu apa saja dan contohnya. Yang pertama, 1. Merambat lurus. Heeh. Contohnya daun-daun yang berlubang lalu kena sinar matahari. ya jadi ada daun bolong kena sinar matahari, pasti dia akan merambat lurus, nggak mungkin cahaya bengkok-bengkok ya. Yang kedua, Dipantulkan seperti kaca spion. kaca spion, ya betul. Kalian naik motor, lihat spion, ada pantulan sepeda motor, boleh, betul. Lanjut. Bisa tembus benda-benda yang bening. Contohnya, Contohnya cahaya masuk melalui kaca yang bening dan menembusnya. ya betul. Lanjutkan. Dibiaskan, contohnya kolam renang ketika dilihat dari luar tetapi Kolam. aslinya dalam. Kolam renang, oke. Terus yang terakhir, Cahaya dapat diuraikan contohnya, terjadinya pelangi. ya. Ada lagi? Satu lagi kurang? Keenam, yaitu membentuk bayangan. Membentuk bayangan. Contohnya ketika jalan-jalan di siang hari akan membentuk bayangan. Ya, bayangan kita sendiri. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok ya? Garneta, silahkan. Mengapa saat kita melihat kolam itu kelihatannya dalam padahal sebenarnya dalam itu kenapa ya? Oke, bagus. Karena dibiaskan. Karena dibiaskan, ya betul. Karena ada cahaya yang dibiaskan. Jadi kolam renang aslinya dalam sekali, tapi karena kita lihatnya dari luar kelihatan dangkal. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok Nofti. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir yang belajarnya dengan melihat gambar langsung bisa nyantol. Oke, silahkan. Ayo, ayo. Maju lagi, maju. Silakan yang ngomong siapa pertama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya. Ya. Jadi di kelompok visual tadi ditunjukkan coba gambarnya apa aja. Nah, jadi di sini ada gambar apa aja? Garneta dijelaskan gambarnya apa aja itu? Ada dimasukkan ke terus gambar apa lagi? Ada gelas yang Transparan. Terus apa lagi? ada gambar pelangi. Terus Ada jendela yang cahaya. Abbas pindah ke sana. Terus Ada bola yang cahayanya membentuk bayangan.
Terus satu lagi. cermin. Oke. Sekarang dari masing-masing gambar itu kan kalian sudah menjodohkan, ya kan? Silahkan dijelaskan dulu kalau gambar apa tadi? Yang membentuk bayangan tadi? Ada gambar bola. Nah, berarti itu sifat apa? Cahaya yang ada gambar bola, kena cahaya terus gelap. Berarti sifat yang bukan. Siapa yang tugasnya itu tadi? Nah, bagus. Silakan dijelaskan. Bentuk bayangan. Iya, betul. Silakan dijelaskan. Contohnya cangkir kopi yang diletakkan di luar ruangan saat siang hari. Iya, betul. Jadi cangkir kopi kalau diletakkan di siang hari kena matahari, bentuknya ya cangkir kopi. Terus selanjutnya, contoh selanjutnya. Garneta? Saya menembus benda Contohnya? Cahaya menembus benda bening, silahkan. Siapa? contohnya melewati lubang genteng. Oh, lubang genteng yang transparan atau iya betul. Oke. Boleh. Selanjutnya, Cahaya bisa diuraikan contohnya saat cahaya bisa diuraikan. Contohnya siapa tadi? Cahaya bisa diuraikan. Contohnya apa? Itu masih itu terjadinya. pelangi Iya, betul. Itu adalah contoh cahaya dapat diuraikan. Lanjut. Cahaya merambat lurus. Siapa cahaya dapat lurus? Sifat cahaya merambat lurus, contohnya menembus atau melewati kaca bening. Ketika melewati kaca bening, lurus apa belok-belok itu? Cahayanya Abbas? Lurus. Lurus. Oke, bagus. Lanjut. Cahaya bisa dibiaskan. Siapa? Cahaya dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, contohnya melihat benda di dalam air. Iya, melihat benda di dalam air. Kelihatan apa, Naila? Misalkan pensil di dalam air kelihatan apa? Bengkok, betul. Terakhir? Cahaya bisa dipantulkan. Contohnya saat kita bercermin. Ya, saat kita bercermin, kalau nggak memantul kita nggak bisa lihat bayangan kita sendiri. Oke, dari kelompoknya Garneta dan teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Iya. Pelangi dibuat dengan sifat cahaya apa? Maksudnya Tio itu terjadinya pelangi itu termasuk sifat cahaya yang mana gitu? Terjadinya pelangi itu termasuk sifat cahaya diuraikan. Dari cahaya itu warnanya apa aslinya? Aslinya warnanya putih. Diuraikan menjadi warna? Mejiku hijau. Iya, betul. Paham semua ya? Bisa diterima? Oke, tepuk tangan buat kelompok Garneta dan teman-teman. Silahkan duduk. Oke, presentasi sudah selesai. Biar kita merefresh dulu, biar semangat lagi. Kita melakukan sebentar ya. Oke, berdiri dulu. Kita menari-nari dulu biar nggak bosen, biar nggak ngantuk. Salah, sebentar. Tangan digoyang-goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, lah bahu, tangan diputar
diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah, oke. Selesai. Sudah refresh lagi ya? Nah, sekarang sebelum kita menarik kesimpulan, ada 6 sifat cahaya yang kalian pelajari. Bentar, Bu Vika nyalakan dulu ya. Coba sifat cahaya yang pertama tadi siapa? Angkat tangan yang bisa. Arameka? Cahaya merambat lurus, betul. Yang kedua angkat tangan. Nofti? Cahaya dapat dipantulkan, betul. Yang ketiga. Siapa? Kok semuanya sebelah sini? Yang lainnya? Berli? Sudah. Yang lainnya? Dapat diuraikan, betul. Yang keempat, Rosid? Cahaya dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Yang kelima, Bagus? Cahaya dapat Membentuk bayang. Yang terakhir, yang belum tadi apa? Arka? cahaya menembus bumi. Iya, betul ya? Betul. Oke. Sebentar. Nah, selanjutnya kalian akan Bu Vika bagikan soal tes untuk melihat kemampuan kalian. Kira-kira pembahasan kita hari ini kalian paham nggak? Silakan ditulis nama dan kelas. Hanya ada 5 soal, astagfirullahaladzim, hampir. Ada 5 soal, kalian kerjakan ya. Ditulis nama kelas dulu. Ditulis nama dan kelas. Oke, kira-kira 10 menit selesai ya. Dibaca yang serius, siapa tahu nanti betul semua dapat 100. Ya, selesai cepat sekali. Ya, sebentar. Kita tukarkan sekalian ya, kita cocokkan bersama ya. Ada yang belum selesai? Saya Ya, ditunggu dulu. Nanti kalian tahu nilainya langsung.
Ini gampang sekali. Bisa semua toh? Sini, ditukarkan anu aja. Silang-silang kelompok nanti. Ini masih tadi di bebek. Sebentar. Itu dikumpulkan jadi satu. Sebentar. Nunggu dikit dulu, nggak apa-apa. Iya. Semoga nggak mati listrik lagi. Iya, tadi nggak kelihatan ya? Oke. Belum selesai. Kumpulkan tadi satu. Namanya? Oh, ini sudah namanya. Ayo, 61 dijawab dulu. Ayo, nggak apa-apa, pelan-pelan tak tunggu. Bisa toh Arka? Ya ini. Ini. Terus iki gini. Mana? Yang belum? Yuk, bagikan. Yang ini Silakan. saya kerjakan sendiri. Astagfirullahaladzim. Salah. Piye toh? Oh iya ya. Iya, lupa. Halo. Yang penting nggak pegang punyanya sendiri ya. Wih. Salah, Nak. Lah itu dibagi. Udah tak? Bener tak? Sudah ya. Kita cocokkan. Berarti nanti kalau benar semua nilainya nggak apa-apa. Campur nggak apa. Yang penting nggak pegang punya sendiri. Nanti kan langsung dikumpulkannya ke Bu Vika. Oke. Nomor 1. Benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda. Benda yang tidak dapat ditembus itu adalah benda gelap. Benda gelap, iya, salah dicoret. Nomor 2. Pelangi membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Betul. Yuk disalahkan kalau nggak dijawab. Nofti belum dijawab. Nomor 2. Nomor 3. Kolam renang yang tampak lebih dangkal dari kedalaman yang sebenarnya adalah bukti dari salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Betul, dibiaskan. Nomor 4, coba Nofti dibaca. Bayangan terbentuk karena cahaya. Jawabannya yang mana? Bayangan terbentuk karena cahaya. Salah apa benar? Salah. Yang benar adalah B dong. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak mampu menembus atau melewati benda gelap. B. Kan cahaya tidak bisa menembus, makanya dia membentuk bayangan benda itu gitu. Nomor 5 terakhir. Gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya? Betul. C. Adakah yang benar semua? Salah satu? Oke, alhamdulillah. Silahkan dikumpulkan. Salah 2. Kok salahnya di yang menembus tadi ya? Yang membentuk. Nah, sini kumpulkan. Oh ya. Oke. Nanti dari sini kelihatan yang susah tadi yang menembus benda bening itu loh tadi ya. Kalian cuma kurang memahami kalimat aja. Nah, dari diskusi kegiatan kita hari ini, silahkan kalian lihat tayangan slide di depan. Jadi apa itu cahaya? Apa itu cahaya?
Ya betul, sudah jelas ya. Kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat. Selanjutnya adalah sumber cahaya. Tadi sudah kita bahas di awal pembelajaran kita bahwa matahari adalah sumber cahaya yang utama. Dan ada sumber lain, api, lilin, lampu, obor. Sudah kalian sebutkan semua. Sudah betul. Sifat cahaya, nah ini 6 juga sudah kalian praktekkan semua. Sudah jelas, ada yang merambat lurus, dapat dipantulkan, terus menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat membentuk bayangan. Oke. Posisi kaki. Terus sifat cahaya merambat lurus. Nah, di situ contohnya adalah apa? Ketika kita menyalakan tahu proyektor? Ini cahayanya merambat lurus kan? Itu contoh sifat merambat lurus. Selanjutnya, coba ini yang baca keras sifat cahaya dapat dipantulkan. Abbas, dibaca yang keras. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda, contohnya pemantulan cahaya ketika Bercermin. Ketika kita bercermin sama contoh di spion mobil tadi sudah disebutkan juga. Selanjutnya sifat cahaya menembus benda bening. Garneta yang keras. Cahaya bisa menembus benda transparan, contoh cahaya menembus kaca jendela. Ya betul. Selanjutnya sifat cahaya dapat dibiaskan. Evan. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil dalam air terlihat patah atau bengkok, air di dalam kolam renang terlihat dangkal. Jadi tahu ya sekarang kenapa kita kok kalau lihat kolam renang kelihatan dangkal, setelah masuk ternyata kelelep. Nah hati-hati ya, itu adalah karena cahaya dapat dibiaskan. Ada yang pernah kelelep di kolam renang? Aduh, kayak minum air itu rasanya kan deg-degan ya, nggak enak. Bu Fika juga pernah. Sekarang udah bisa. Iya hati-hati, hati-hati. Pokoknya sekarang kalau lihat air kelihatan dangkal, ojo langsung melebu ya. Itu adalah tipuan cahaya karena dibiaskan. Selanjutnya, sifat cahaya dapat diuraikan. Silakan dibaca. Bagus. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan Biaskan. dan menguraikan cahaya matahari. Sudah jelas sekali ya, pelangi tadi sebelumnya video juga ada. Selanjutnya, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Dinda. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terdalam tidak akan membentuk bayangan benda itu. Ya betul, tadi juga sudah kita praktekkan bersama. Nah, pentingnya cahaya dalam kehidupan. Cahaya itu penting sekali untuk kita melihat. Tumbuhan juga tumbuh butuh cahaya untuk fotosintesis, aktivitas sehari-hari. Makanya manusia sangat bergantung kepada cahaya. Nah, selesai. Sekarang untuk menutup kesimpulan hari ini, Bu Fika bawa apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah cakram warna. Cakram warna. Ini warna merah,
jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Mejiku hibiniu. Ketika Bu Vika putar, kira-kira warnanya berubah jadi apa? Sebentar, belum. Bentar, belum. Ya kan? Nah, ini adalah contohnya. Coba Bu Vika pengen salah satu mencoba, siapa yang mau mencoba seperti ini? Oke, bagus. Bisa nggak? Coba. Nanti lagi 3 anak. Kok biru gimana? Coba dilihat dulu. Putih, Nak. Harusnya putih. Yuk, silakan dicoba. Diputar-putar. Ini adalah cakram warna. Nanti kalau semuanya belum mencoba, nanti pulang bisa. Yuk, bismillah. Nah, ya kan? Ya, langsung siapa? Lagi. Sana kan sudah gantian ya, kelompok sini. Diki ya, Diki. Nanti boleh nanti coba. Berhasil nanti kelompok sini. Mewakili ya. Ya, diputar aja. Berhasilkah? Udah, oke, sekarang ya, oke, silakan. Ya, silakan. Gimana? Coba dicoba dulu. Diginikan dulu, Nak. Nggak apa-apa, diginikan terus. Terus ditarik, coba ditarik. Iya. Sini. Kelompok sini, coba. Ada yang pengen lagi ya, Nafti? Closet belum berhasil. Diputar-putar dulu. Yo, coba. Kelompok sini kok belum jadi ya. Jadi intinya warna Mejiku Hibiniu ini awalnya diuraikan dari warna apa? Putih. Nah, gitu. Ya kan? Gitu ya. Bisa ya, terbukti ya. Oke, nanti bisa dicoba lagi. Nah, untuk hari ini kalian sudah bagus sekali. Sudah hebat, sudah keren, kalian sudah bisa memahami semuanya. Merasa senang atau semangat hari ini atau malah sedih? Rasanya bagaimana? Senang. Kalian sudah bisa belajar melalui percobaan. Yang satu yang satu melalui gambar. Oke. Lebih mudah menerima pelajaran nggak kalau kayak gini? Gampang, lebih nyantol ya. Jadi besok-besok lagi Bu Vika usahakan pembelajarannya kalau bisa beraneka ragam seperti ini ya. Oke. Terus untuk minggu depan kita akan mempelajari, karena sudah sifat-sifat cahaya, penerapannya juga sudah. Nanti kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi. Nah, coba sebelum Bu Vika akhiri, ada yang berani menyebutkan kesimpulan tadi, sifat-sifat cahaya ada 6, disebutkan 6 tanpa melihat buku. Berdiri di situ aja. Siapa yang berani? Nanti Bu Vika berikan poin. Bu Vika berikan poin sifatnya. Oke, Dinda. Nanti Bu Vika berikan kesempatan 2. Yuk, silakan Dinda. Sifat cahaya ada 6. Yang pertama, Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat membentuk bayangan, cahaya menembus benda bening. ya betul. Tepuk tangan buat Dinda. Mungkin dari kelompok yang
menggambar yang dari gambar silahkan disebutkan yang berani poin. Oke, silahkan. Garneta diberikan ke Garneta. Sifat-sifat cahaya yang pertama. Dapat menembus benda-benda, membentuk bayangan, merambat lurus, dapat diuraikan, dapat dibiaskan. Apa satu lagi? Apa yang belum? Bisa dipadukan. Iya, betul. Oke, tepuk tangan buat Garneta. Yang dapat poin Garneta sama Dinda. Satu lagi dari kelompok ini, Rahmaika. Sama Rahmaika. Yo, silahkan. 1 merambat lurus, Heeh. 2 dipadukan, Heeh. 3 bisa tembus benda-benda, Heeh. 4 diuraikan, Mm-mm. 5 bisa Sudah menembus benda penting udah. dapat dibiaskan, Satu lagi dapat melihat bayangan. di pagi hari tadi. Sudah belum? Yang di pagi hari sudah ya? Belum toh yang di pagi hari apa? Cahaya dapat celah-celah tadi loh, kan belum toh? Iya, betul. Ya, benar kan? Ya, tepuk tangan buat Rahmaika. Jadi kalian belajar berani, nggak apa-apa. Nanti kan dapat poin dari Bu Vika. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan untuk hari ini? Sudah jelas semua? Kalau jelas berarti waktunya sudah istirahat, mau istirahat. Yang penting pesan dari Bu Vika, kalian harus semangat, rajin belajar ya. Disiplin, ada tugas dikerjakan, sama teman nggak boleh berantem, saling menolong. Yang penting kalau ketika kita sudah melakukan tes, kita mengerjakan pekerjaan untuk mengetes kalian, kemampuan kalian bisa atau enggak, harus jujur. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kalian istirahat, kita tes semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih untuk hari ini. Habis ini istirahat. Terus habis itu kalian boleh makan, boleh jajan. Sampahnya dibuang di tempatnya. Ya, oke. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan dari sini keluar dulu. Keluar dulu. Nanti terus kelompok sana langsung keluar ya. Jajan dulu. Nih. Awas, pelan-pelan dibuka, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yo, kelompok sana. Ya. Ayo. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.